IP, 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 PIP, DIP. Oke, ya kita mulai untuk finger fleksi. Langsung IP juga ya. Pakai gonio yang kecil ya. Kemudian sama prinsipnya letakkan di bagian dorsal dari aspek yang diukur. Contoh ini untuk IP tam, posisi netral. Kemudian silahkan ditekuk ininya, itu jarinya. Nah, tinggal mengikuti. 65. Kalau ekstensi juga dorong, dia istilahnya kayak mendorong. Nah, gitu. Atau enggak ini di sampingnya juga boleh. Ya, prinsip dari fleksi ekstensi IP. PIP juga sama. Ya, misalkan ini PIP jari kedua, taruh di bagian dorsal dari PIP jari kedua. Kemudian diminta untuk fleksi. Nah, mau posisi ini juga boleh kok. Ini ya, ini tinggal diginikan. Yuk coba fleksi. Ekstensi juga, ekstensi tidak ada ya. PIP, DIP. Kalau IP tam itu ada, hiperekstensi ada. Tapi kalau ini tidak ada. Ini tuh hanya separuh derajat kebebasan bergerak ya. Bisanya cuma fleksi tok. Ekstensi kan nggak bisa mbak. Jangan dipaksakan ya, karena tidak ada. Jadi PIP, DIP itu hanya ada fleksi. Tapi kalau IP dia bisa fleksi dan dia ada hiperekstensinya. Ya, itu untuk prinsip pengukuran fleksi ekstensi. Prinsip pengukuran paling mudah itu fleksi ekstensi. Ya, tergantung ya mintanya jari keberapa. Sama prinsipnya, taruh di atasnya. Keliru. Gini. Atau enggak gini, nah gini, gini. Itu ya. Ini juga kalau mau di IP tinggal geser aja. Geser. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ya, hanya perlu latihan saja. Yang jelas prinsipnya sudah paham ya. Oke, baik. LGS selanjutnya yaitu regio tam. Tam. Oke, yang pertama LGS untuk tam yang pertama apa, Mbak? Fleksi ekstensi apa? Karpo metakarpal CMC. Jadi ya, kalau ada pertanyaan fleksi ekstensi itu kalian itu hanya memberikan sedikit clue. Fleksi ekstensi oke, geraknya fleksi, geraknya ekstensi. Apa yang difleksikan apa? Tam. Ingat, tam itu ada 3 persendian, CMC-nya, MCP-nya, atau IP-nya. Ya, jadi Anda harus komplit menyebutkannya. Saya mau LGS fleksi ekstensi CMC jari 1. Ya, jadi sangat spesifik sekali. Kan saya tadi harus tanya toh, apa Mbak selanjutnya fleksi ekstensi? Lah fleksi ekstensi apa? Tambu. Saya kan masih harus tanya regionnya apa, atau persendiannya apa. Nah, itu berarti Anda belum komplit menyebutnya. Oke, CMC di mana? CMC tam, CMC tam itu ada di sini. Yang ini loh ya, orang ini. Yang di sini pokoknya ini bunyi itu enak.
CMC itu di sini MCP, sini IP. CMC ya. Sini tuh CMC, MCP, IP. Jadi kalau kita mau mengukur fleksi ekstensi CMC, aksesnya itu nanti berada di sini. Oke, kita lihat ya. Agak rumit ya untuk tam ya, diperhatikan. Halaman berapa Mbak? 224. Ya, oke. Saya masih prefer gonio yang besar. Posisi tangan mid ya. Ini memang rumit Mbak, agak rumit. Taruhlah di sini. Nah, ini saking sering banget digunakan ya. Saya tuh suka gonio yang seperti ini tuh saya suka. Artinya apa? Enak Mbak, nanti kita gerak daripada yang seret tadi. Baru ya Mbak ya. Ini mesti warisan ini. Punya kakak tingkat. Enggak, ini baru. Terus seperti ini. Wah, Mbak gunanya terus berarti. Oke, di sini ya, di CMC-nya ya. Oke. Kemudian stationary arm, tangan kiri itu untuk memegang stabilisasi stationary arm-nya. Bingung toh? Perhatikan dulu ya. Kemudian yang gampang dulu ya, kita ekstensi dulu. Kemudian pasien diminta untuk mengekstensikan, atau misalkan ini ditarik ke sini ekstensi tam. Paul, sejajar apa metakarpal ya? Sejajar. Untuk move-nya dia apa? Metakarpal, sejajar dengan metakarpal 1 ya. Metakarpal 1 itu ini. Berarti nanti sejajar ini. Oke, kita ulangi. Ekstensi. 20. Ekstensi MCP tamnya 20. Tahu enggak? Misalkan kok ragu, ini bisa ya. Ini lebih diginikan lagi. Jangan ukur ujung jempolnya ini ya sejajar yang metakarpal, karena bisa aja dia ada laxity ligamen, sehingga kan ada ya individu ya yang ini bisa sampai ke sini. Nah, bukan, jadi patokannya bukan ujung jempol tetapi metakarpalnya ini loh. Metakarpal itu ini ya Mbak ya. Bisa diraba ini metakarpal. Oke, jadi intinya cuma gini loh ya, pasien disuruh gini loh Mbak. Nah, untuk ekstensi MCP. Ya, pasien cuma disuruh gini, perhatikan dulu, perhatikan Bu Ani dulu. Intinya pasien cuma disuruh gini. CMC tam. Ekstensi. Ya, cuma disuruh gini. Oke, cukup dimengerti ya Mbak sebelah barat. Geraknya dulu, yang penting geraknya dulu. Geraknya itu gini, kemudian aksisnya tempelkan di CMC-nya. Ya sudah, pasien suruh gerak gini, yang diukur sejajar dengan metakarpal 1-nya. Ini perhatikan. Ya, sini ya, biasa. Aksesnya di CMC. CMC itu yang menjogol ini loh ya.
lepas, lihat 20, 22,5 ini ya, 20. Tahu ini 20? 20 lebih sedikit ya, tapi 25 belum sampai. Ya. Ya. Kita ekstensi CMC ya. Posisi mid, kemudian aksisnya taruh di CMC. Stationary sejajar lengan bawah. Perintahkan pasien untuk mengekstensikan ibu jarinya. Nah, kita tarik sejajar. Oh, jadi berapa ini? 40. Ya, berarti tadi nggak maksimal. 40 ya. 40. Oke ya, cukup. Memang kalau kita mengukurnya pakai seperti ini tuh hanya turun berapa derajat, paling 10 derajat atau berapa. Prinsipnya juga sama. Posisi mid tempelkan di sini, pasien disuruh untuk flexing. Nah, posisi akad boleh seperti ini, tapi yang diukur jangan ujung ininya, yang diukur ini loh ya, metakarpa jari satunya. Ya, jadi turun berapa? Coba kita lihat yang sesungguhnya. Oke, yuk sini, semuanya sini, mendekat sini. Ya, sini. Kemudian fleksi dulu. Nah, ini loh ya yang kita lihat geraknya, gerak ininya. Normal lagi, fleksi. Normal lagi, fleksi, pol. Oke, cukup. Nah, kita ukur ya. Jangan ditempelkan karena nanti mengganggu. Berarti dia disejajarkan agak sini sedikit. Turun. Bisa nggak kayak ini kamu sejajarkan? Bu Ani nggak bisa melihat. Turun berapa? Gini? Sedikit, memang hanya sedikit, iya. 10 sampai 15 aja. Gitu. Ya, jadi kalau saat ekstensi tadi boleh kamu tempelkan karena dia mau ekstensi Mbak. Nah, boleh. Tapi ketika mau fleksi nanti tabrak dia, ini harus disejajarkan. Dan di sini kalau posisi saya di sini saya nggak bisa lihat, kamu yang bisa lihat. Makanya di sini saya turun berapa, fleksinya berapa. Iya. Ya, memang sulit untuk CMC fleksi, saya akui susah. Ya, tapi prinsip pengukurannya seperti itu. Kita ke CMC sudah, kita ke MCP ya, tinggal depannya aja MCP berarti yang ini. Sebentar Mbak, sebentar, ayo perhatikan dulu itu nanti ya. Kita, nah kalau yang ini silahkan pakai yang kecil. Jadi Mbak, bedanya gonio besar sama gonio kecil yang di bukumu itu, ini lo lihatan halaman 207 itu gonio kecilnya orang luar negeri itu kayak gitu ya. Ya, jadi ketahuan ya, yang tadi itu gonio besar semua berarti, tapi kamu mempersepsikan itu gonio kecil kayak punya kita, tapi gonio kecil wong luar negeri itu yang halaman 207. Oke ya, kita ke MCP TAM. MCP TAM prinsipnya sama, silahkan letakkan aksis di atas segmen yang diukur, boleh di atasnya, boleh di sampingnya. Prinsip geraknya juga sama. Kalau fleksi ya, nanti dia ini, ingat ya, MCP ya, bukan IP ya. Ini IP, ini MCP. Ya tinggal gini. Ekstensi berarti tinggal, nah ini ekstensi. Oh, ini laxity ligamen ini. Ada sedikit ini ya, ini ligamennya kendung, ada laxity apa lentur oh. Harusnya itu kayak iya ya,
kaku. Jadi ini tuh kayak satu kesatuan lever itu. Nek punyanya Mbak itu kan kayak ini nekuk gitu ya memang tuh. Coba. Loh, iya toh? Iya toh? Orang normal itu kayak lever lurus mulai dari metakarpal, kemudian palang itu satu kesatuan lurus gini. Nek punyanya Mbak ini lihatan satu. Nah, ini kan kayak agak bengkok. Nah, ya itu. Loh, ya toh adminnya. Halo, assalamualaikum. Iya itu pada untuk tam MCP fleksi dan ekstensi. Kita lihat ya laksiti ligamennya seperti apa. Fleksi dulu. Udah Pol fleksinya? Pol 60 untuk fleksi. Ekstensinya sekarang tuh. Ini udah melampaui batas ini ya. Kalau seperti ini berarti taruh di sampingnya aja. Ya Mbak, coba Mbak. Oh ya enggak sampai deng ya 25 aja. Oke, itu ya. MCP sama IP ya. IP tadi Bu Ani sudah ya. IP ya tinggal di sini. IP. Ya, coba nanti sendiri. Ayo, kita ya. Ya, yo coba sini yo, abduksi yo. Abduksi tam. Kelompok 2 sudah tadi kelompok 2, kelompok 3. Yo sini. Tam abduksi. Tinggal satu ini tok ya, tam abduksi sama oposisi ya. Baik, bunyimu mana? Tam abduksi juga dua cara. Cara yang paling praktis pas abduksi itu gini ya. Nah, udah. Kita ukur jarak antara metakarpal satu ini dengan ini. Jadi basisnya ini dan ini. Pakai sini sama ini. 6 cm. Yang diukur basis badan metakarpalnya, jangan ujung sini sampai ininya yang diukur. Pen. Ayo, ini rekamannya didekatkan ke saya. Ini ya yang diukur. Ini untuk MCP, untuk metakarpal jari 1, ini metakarpal jari 2. Lihat di gambar halaman 209. Ya, kemudian pasien diminta untuk mengabduksikan, buka Mbak. Nah, tinggal ngukur aja jaraknya. 4 tuh, tadi 6 Mbak, kok ini 4 Mbak. Nah, 5 malah di sini. 5 cm. Silakan 5 cm ya. Matikan dulu. The axis placed at the junction of the base of first and second metakarpal. Jadi pas sambungannya di sini. Oke, jadi gonionya nanti membentuk deviasi seperti ini. Jadi gonionya enggak dalam posisi rapat gini tapi membentuk karena junction ya. Junction itu sambungan. Ini kalau kita luruskan ini gini.
Nah, gini dulu. Jadi kita buka dulu, kita temukan dulu metakarpalnya. Metakarpal. Lakukan pengukuran. Yang pertama tadi gini, tinggal ukur aja berapa Mbak ini ukuran. Lima. Nah, yang kedua, ini kayak gini tahu posisi awal. Deviasinya berapa? Tentukan dulu. Deviasinya 30. Ya, deviasinya 30 ya. Tak pas nih 30. Oh, muncul Mbak 35. Tahu yang dimaksud deviasi awalnya. Posisi awal dari metakarpal saya ini loh, kalau posisi seperti ini tuh kan nggak lurus gini toh Mbak. Tapi kan ada deviasinya. Nah, deviasinya berapa? Coba, saya nggak bisa mengukur saya sendiri. Nah, gini, deviasinya berapa? Terlalu lebar. 50. Ya, oke, 50 ya. Kemudian sama instruksinya. Silahkan ya dibuka lagi. 60 kurangi 50. 10. Berarti deviasi itu posisi awal gonionya itu loh berapa. Lawang posisi awalnya 50, kamu ukurnya dapat 60 kan, ya 60 dikurangi 50. Oposisi mudah ini tidak usah direkam untuk oposisi. Ayo perhatikan Bu Ani. Flexor carpi radialis, flexor carpi ulnaris, extensor carpi radialis, extensor carpi ulnaris, palmaris longus. Oke, flexor carpi radialis, nilai 0, nilai 1 dan nilai 2 ya. Jadi gini, Bu Ani dulu ya. Posisinya tuh gini. Perhatikan. Flexor carpi radialis, nilai 0, nilai 1, nilai 2. Jadi hanya kayak menyapukan di atas meja. Ya, menyapu kayak gerakan jadi dari gini loh. Jadi nyapu gitu ya. Stabilisasi. Ya, coba. Nanti di posisinya tangannya ditekuk. Nah, cukup diinstruksikan nanti tangannya ditekuk aja. Kalau dia posisinya, jadi mid-nya itu bukan mid seperti ini, tapi mid agak tidur, posisi seperti ini. Nanti perintahkan aja untuk menekuk tangannya. Dia tekuk Mbak. Nah, udah ini sudah langsung actionnya flexor carpi radialis. Karena posisinya dia sudah seperti ini. Tapi kalau seperti ini, nanti jadinya palmaris longus. Dia agak direbahkan. Seperti buku ya, jadi malah kayak tidur gini, direbahkan sedikit. Ya, ini stabilisasi di sini. Kalau mau palmasi berarti 2 jari taruh sini. Nah, berarti aksesori semua ya. Untuk radio wrist hand, tangan ini harus bebas ya. Jam tangan, gelang, cincin. Tadi ada yang pakai cincin ya, nanti jaga nih kalau ukur ini dilepas dulu semuanya. Oke, ini ya nilai 0, 1 dan 2 ya. Nilai 0 bagaimana? Ya cuma gini tok ya, nggak bisa. Nilai 1 bagaimana? bisa dipotong. Bisa. Dia sudah mau gerak gini, di sini sudah mengencang tapi di sini nggak gerak. Jadi cuma kayak persiapan gini tok ya. Di sini udah mengencang. Tangan saya sudah merasakan karena flexor carpi radialis itu tulang ototnya itu udah mulai dari sini. Kelihatan di ini loh ya. Di figur 596.
Oke, kemudian nilai 2 berarti dia bisa full gini ya. Ini enggak harus nekuk gini ya, tapi ini nanti biasanya langsung otomatis nekuk. Tapi yang kita lihat listnya, bukan handnya. Kita lihat listnya. Ya, nilai 2 berarti bisa full ROM tapi masih disanggah meja. Oke, kita ke nilai 3, 4, dan 5 sekarang. Posisi tangan pasien supine. Oke, kemudian pasien diperintahkan untuk menggerakkan tangannya ke arah radial. Oke, pasien diminta untuk menggerakkan ke arah nanti tangannya ditekuk ke arah jempol ya Mbak. Oke, 1, 2, 3. Nih nilai 3. Nilai 4 ajak aja pasien salaman. Nilai 4 cukup. Nilai 5 cukup. Jadi nyaman Mbak, salaman ya gini loh. Dan ini idealnya di depannya. Jadi ini untuk resisten, ini untuk stabilisasi. Mendekat aja, silakan mendekat. Ya. Nilai 3 ya. Nanti tolong pergelangan tangannya digerakkan ke arah ibu jari. Yo. Nah, keliru. Ini flexor carpi ulnaris Mbak, gini. Kan tadi saya nyuruh gini. Iya. Digerakkan ke arah jempol. Kalau kamu tadi ini ulnaris. Nilai 3, nilai 4 ya sudah kata di salaman ini masuk ini. Tangan kiri stabilisasi. Oke, nilai 4 cukup. Nilai 5. Video kemarin itu saya mau memperagakan nilai 4. Yo, tangannya ditekuk nilai 4. Ya ngulang. Jadi pemberian tahanan itu sejak awal tuh tangan udah siap. Pengaplikasiannya dia gerak dapat 20% gerak baru ditahan. Jangan mau bergerak kita udah tahan sini, ora iso obah. Dia gerak dulu, izinkan gerak dulu. Nah, rasa tau Mbak, kan kamu mengangkat dulu baru saya tahan. Nilai 4, nilai 5. Ini agak ke sana sedikit ya. Flexor carpi radialis. Sekarang kita ke ulnaris sekalian. Ulnaris. Nilai 0, 1, 2, 3. Mid position murni. Nanti dia gini. Nah, udah gini. Itu nilai 0, 1, 2, 3. Ya, ini mid position murni. Sesuai buku. Kemudian nilai 3, 4, 5 bagaimana? Sama posisinya. Supine pasien nanti ke arah sini. Berarti tahanannya di sini. Sama tahanannya, iya. Sama Mbak. Oh, ini tadi tahannya sini deh, mohon maaf. Oke, lupa. Keliru. Saya ulangi ya. Untuk flexor carpi radialis dia mau ke sana. Nah, ini. Ini untuk stabilisasi. Nah, gini. Nah, kalau yang ulnaris ini tadi berarti saya keliru. Nah, jadi dia mau ke sini, saya tarik ke sini. Yo Mbak, kita tenanan ya Mbak. Ya. Yo, nah, bisa dilihat ya. Ini flexor carpi ulnaris, cukup. Flexor carpi radialis, cukup. Berarti yang nilai 4 sama 5 tuh pasiennya disuruh gerak dulu ya? Iya, tapi posisi kita udah siap. Posisi kita tuh udah segini. Tapi biar pasien gerak dulu. Jangan dari awal dan jangan gini. Ayo gerak dulu. Posisi 4.
itu flexor carpi ulnaris dan flexor carpi radialis. Saya ulangi lagi. Untuk radial ulnar, radial itu agak rebah ini, radial. Kalau ulnar ini penuh. Iya. Ya. Ini untuk flexor carpi radialis. Kalau ini flexor carpi ulnaris. Ya, nilai 345, posisinya semuanya supine, satu tangan untuk stabilisasi, satu tangan resisten. Ini yang radialis dulu, nilai 3. Oke, cukup. Nilai 4 ya, nilai 5. Oke, kemudian ini yang ulnaris, nilai 3. Oke, nilai 4. Oke, nilai 5. Belum, nilai 5. Gampang tuh, gampang. Pokoknya pas Mbak. Kalau kita pas gitu pasti benar. Itu ya. Itu fleksi. Sekarang kita ke ekstensor. Ini, oke. Ekstensor sekarang. Ekstensor untuk nilai sama ini posisinya sama. Ekstensor carpi radialis, ada longus, ada brevis. Ini satu gerakan ya. Ekstensor carpi radialis, nilai 0, 1, 2, 3. Dari posisi seperti ini kita ke sini. Oke, jadi posisi gini, agak rebah sini, ya, agak masuk gini. Kemudian kalau yang ekstensor carpi ulnaris, dari gini kita ke gini. Beda, di sini ada tarikan ototnya, nanti dipraktekkan aja. Jadi kalau yang radialis, ekstensi radialis itu ke sana, tapi kalau ulnaris itu ke sini. Di sini kamu nanti merasakan ada tarikan ototnya, nanti dipraktekkan. Radialis, yang pertama agak rebah. Nah, yang pertama agak rebah dulu dari posisi ulnar. Terusan yang ini di posisi akhirnya itu mbak ini gini, karena dia kan ekstensor ulnaris mbak, gini. Ya, di sini sudah kerasa tarik ini ya. Kemudian yuk kita ke nilai 345. Kalau ekstensor itu pasti posisinya prone, karena dia mau ekstensor, posisinya pasti prone ini. Oke, tangan taruh di meja, ini harus gandul, kamu agak maju, tangannya enggak ya. Oke, atau dibuka aja, dilambari buku, duduk aja. Wow, harus kreatif ya, harus kreatif. Oke, kemudian ini harusnya gini lagi, pensil, tisu. Anggap aja ini rata ya, tapi besok nggak boleh gini. Dia biar bisa ganteng. Berapa ini tadi? Oke, ekstensor carpi radialis berarti gini. Nah ini gini. Ya, jadi gini ya Mbak geraknya. Ini ekstensor carpi radialis, ekstensor carpi ulnaris, semuanya digerakkan sendiri tangannya.
Nih, radialis. Yang kena tarikan tuh di sini loh Mbak. Loh, udah kerasa toh. Kalau ulnaris tuh sini loh. Ini wis magereng, jarang diulur karena kita jarang mengulurin. Ini harus lurus ya. Lurus. Yo di meja yang jelas ini terlalu meja. Ini posisinya santai. Relax. Relax. Oke, kita mulai ya. Untuk nilai, perhatikan Bu Ani dulu, nilai 3, nilai 4 berarti ada tahanannya. Coba ya pakai ini. Nilai 3 Mbak. Oke, nilai 4 berarti kita lihat tahanannya berarti di, karena dia mau ke sana berarti kita tahan di sini. Nah, ini nilai 4. Oke, nilai 5. Yang ekstensor carpi ulnaris berarti tahanannya dari sini. Dari sini. Oh iya. Ya kan? Yo. Bukan gitu, gini loh Mbak. Dinaikkan. Nah, naik. Yo. Lagi. Oke. Yo. Nah. Jadi geraknya itu tidak gini, tapi naik, ekstensi, di-up-kan. Ya, jadi enggak gini tuh masuknya masih fleksi. Ini dinaikkan. Ya, latihan gerak. Ini ekstensor carpi radialis, jadi gini. Ya kayak terima kasih. Ini. Jadi dinaikkan ya, yang namanya ekstensi itu dinaikkan. Jangan cuma sekedar gini dan gini. Oke. Ya, nanti habis ini praktek. Terakhir untuk bris kita ke palmaris longus. Palmaris longus itu dia deep palpation ya, jadi tidak bisa dipalpasi. Ya intinya gini. Di sini tidak ada tahanan 4 atau berapa, kayaknya tidak ada. Sebentar. Palmaris longus against gravity. Over the palm. Mana ya? Mungkin ini berarti. Ya. Nah, gini. Ya. Oke, baik. Untuk palmaris longusnya yang nilai 0, 1, 2 ini tulisan 2. Karena palmaris longus ini otot dalam, jadi enggak sitting supine bed position. Oke, jadi palmaris longus nilai 0, 1, 2 itu ya posisi gini biasa, nanti gini pasien. Kemudian kalau nilai 3, 4, 5 berarti di sini tuh enggak ada bedanya nilai 2 sama nilai 3 ini nanti apa ya? Sebentar. Di resume apa Mbak? Coba jelaskan ke Bu Ani. Digitorum communis, extensor indicis proprius, extensor digiti minimi. Urutan apa? Karena di sini tuh saya sudah terpola. Extensor digitorum communis itu ekstensi MCP jari 2 sampai 5. Extensor indicis proprius ekstensi untuk MCP jari 2 dengan posisi PIP dan DIP ekstensi. Extensor digiti minimi ekstensi MCP jari 5 dengan PIP dan DIP ekstensi. Ya, communis, indicis proprius,
extensor digiti minimi, extensor digitorum communis, extensor indicis proprius, extensor digiti minimi. Nih. Apa? Jangan komunis. Extensor digitorum communis, extensor indicis proprius, extensor digiti minimi. Extensor polihis longus. Jadi kalau anak kecil humpimpa alayum gembreng itu ototnya apa aja? Flexor carpi radialis, flexor carpi lunaris, extensor carpi radialis. Kalau pingsu yang tradisional gini ototnya apa? Extensor pollicis longus. Oke, kalau humpimpanya anak-anak yang generasi 2000-an, gunting, kertas, batu, ototnya apa aja? PR ya. Apa UTS-nya gitu aja ya? Aktivitas suruh nganalisis ototnya apa aja gitu kali ya. Oke, ini bagus. 2, 3, 4, 5 semua. Oke. Gimana? Enggak belum. Ya. Kemudian kita ke ini dulu, extensor digitorum communis ya. Letaknya tangan sama seperti ini. Pasien diminta untuk mengekstensikan MCP jari 2 sampai jari 5. Oke, yuk ekstensi. Nah, tahanannya berarti di sini. Di bagian gini dulu, Mbak. Di bagian palang proksimal, separuh palang proksimal gini. Turun. Oke, jadi posisi awal gini. Wes mbok syuting urung, Mbak? Udah. Oke. Ulangi ya, nilai 3 cukup, nilai 4 cukup, nilai 5 cukup. Itu extensor digitorum communis. Sekarang extensor indicis proprius juga sama ya. Ya, ini berarti ini pakai tahanannya di sini. Nah, dah ini. Yang ini juga di sini. Gini boleh Bu? Boleh. Ini ya. Gampang. Boleh Mbak, jadi ketiganya ini digabung, jadi namanya grup extensor untuk MCP namanya. Extensor finger metacarpophalangeal extension. Grup ototnya ada 3 extensor ini. Tapi ini nanti dipecah ujiannya. Karena bisa satu per otot bisa. Oke. Cukup ya. Kemudian setelahnya ada selanjutnya aja ya, dorsal interossei dibalik menjadi palmar interossei. Kalau mau jari kelimanya tok namanya abduktor digiti minimi. Oke. Kita praktekkan sekarang. Untuk dorsal interossei posisinya dia ini prone ya. Kemudian perintahkan pasien untuk membuka adduksi ya, menjauh. Nah, karena dia mau menjauh berarti tahanannya di ini. Ya toh, di sini dan di sini. Jadi letak tahanannya itu di sini. Coba Mbak. Kelihatan. Gini ya, jadi gini aja. Ini enggak usah. Letak tangannya tuh di sini,
Nah, ya toh. Kok ini mbak, kok ini. Yang jari keempat ini, jari ketiga ini nggak gerak kemana-mana karena dia senternya kan. Tapi kalau misalkan ikut bergerak ke arah sini boleh, tapi kan tidak dihitung. Ini jari ke ini dianggap senternya. Yo, gerak sendiri, nilai 3, nilai 4. Nah, saya kalah ini, jadi saya bisa gini. Nah, kan dia mau begar ke sana ya, ini kita tahan. Ya, cukup. Itu dorsal interosseus ya. Kemudian kalau kita ke abductor digiti minimi, posisinya dia supine, dia mau ke sana, kita berarti tahanannya di sini. Oke mbak, yuk. Nah, ini stabilisasi di sini boleh. Bagian lateral ya. Oke, lanjut ke palmar interosseus. Karena posisinya sudah seperti ini, berarti palmar interosseus dari menjauh suruh mendekat. Berarti kita tahanannya di sini. Yo. Oke. Ya cukup itu dulu. Dengan posisi apa namanya? PIP DIP-nya lurus. Oke, modelnya siapa sini? Gini, apa namanya? Screen position ya, yuk difleksikan. Nah, nanti dia gini. Ya, kemudian kalau di pemeriksaan berarti dia mau nekuk ya, kita gini. Coba ditekuk mbak. Kita gini. Berarti kan ke arah ulnar gitu. Kok ke arah dalam no, kan nekuk mbak. Posisi ininya loh. Karena nggak pas posisinya. Ya. Kamu tadi merasakan posisi ulnar, sainsmu bagus sekali karena saya tadi berdiri di sebelah. Nah, itulah pentingnya posisi di review ujian saya. Ada beberapa yang tak kritik posisi pasien berdampingan, posisi pasien berhadapan gitu tuh, ada beberapa. Contoh nyata ini tadi posisi saya di sini. Mbaknya, Bu, ini bergerak ke arah ulnar ya. Kemudian Bu Ani berada di depan pasien. Dia langsung komentar, oh iya, berarti apa? Posisi terapi sama posisi pasien itu juga menentukan keberhasilan pengukuran sebuah motor. Ya, ini buktinya dari depan, dia tadi, oh iya. Gitu. Ya, coba ini berarti nilai 3 ya, berarti gerak sendiri. Nah, gitu. Ya, atau enggak posisi gini juga boleh. Ini ya. Nilai 3, cuma kalau nilai 4 kalau posisi seperti ini kan repot ya. Jadi gini. Cukup gini aja. Nah, yo Mbak. Nah, itu. Tahanannya di sini. Di palang proksimal ini. Oke, itu ya. Saya sekalian aja lumbricals terus apa? Flexor digiti minimi, berarti nih flexor digiti minimi, fleksi MCP jari kelima. Jadi tahanannya di sini, ya Mbak. Nah, jangan di sini cedera nanti. Yo lanjut. Nah, pasien di sini. Ini distabilisasi, enggak ini persis ya. Kita stabilisasi boleh. Nah, ini nilai 3. Bu, boleh enggak semua ini gerak? Ya boleh aja, tapi kalau kita mau isolasi juga boleh. Posisinya gini. Nah, kita isolasi Mbak. Nah, ya kan? Kalau enggak kan semuanya gerak. No, gerak. Jadi lumbricals sini. Ya, padahal kita mau ini ekstensor dikit ini. Nah, atau kita gini kan. Enggak, tahanannya di sini. Yuk, 1 2 3. Itu ya, flexor digiti minimi. Kemudian kita ke sebelum ke tam ya, ini masih tam. Ya, flexor digitorum superficialis.
profundus. Jadi superficialis untuk PIP, profundus, dus D, ada D itu distal, berarti untuk DIP. Ya, cara pemeriksaannya ya sama, misalkan mau yang superficialis ini bisa di stabilisasi di level sini, ya silahkan digerakkan. Nah, ini bukan efektif ya, ini superficialis itu untuk jari ke ini kalau digambar untuk ketiga ya, untuk jari ketiga, tapi untuk jari 2, jari 3 dan jari keempat ini. Nah, tahanannya di mana? Berarti di level palang medial. Yo. Kok yang gerak DIP-mu, Mbak? PIP coba, Mbak. Oke. Yo lagi. Ya, bisa membedakan ya nilai 45. Itu superficialis. Sekarang kalau profundus tinggal geser dikit. Nah, ini distabilisasi. Ayo gerak dulu nilai 4. Nilai 4, nilai 3. Ini kok tengahnya nek kerepane gitu, Mbak. Jadi Bu Ani bingung. Ini ya, kerisnya ini double ya ini. Saya kira sendimu ada 1, 2, 3. Yo, Mbak. Nah, ya, ini nilai 3 ya. Oke, cukup. Nah, nilai 4-nya berarti tinggal ini tadi. Yo, nilai 4. Hati-hati ya. Nih. Yo lagi. Oh, coba. Ayo, Mbak. Nanti ya. Itu superficialis, terus ini tadi profundus. Oke. Lanjut ya. Ya. Videomu bener kabeh ora sekarang. Jempol ada. Oke. Jempol itu hanya ada IP, MCP, CMC. Semua otot jempol yang longus itu untuk IP. Untuk IP. Dan semua yang brevis itu untuk MCP. Contoh, flexor pollicis longus, flexor pollicis brevis. Iya, longus itu untuk IP. Pokoknya long ya. Long itu panjang, yang ujung itu longus. Oke, kita mulai dulu tangan. Flexor pollicis longus. Posisinya dia mid, kemudian oke, kita stabilisasi di sini. Nah, nilai 3, nilai 4 bagaimana? Ya sudah, tinggal gini. Nah, atau dari atas ini boleh. Ya, oke, cukup mudah ya. Kita ke brevis sekarang. Nah, kalau brevis berarti levelnya dia ini MCP, ototnya ini. Tahanannya ya tinggal di sini aja. Tahanannya ini untuk flexor pollicis longus, di sini untuk flexor pollicis brevis. Ya. Itu gampang. Sekarang kita ekstensor pollicis longus, berarti ini tadi ya. Nah, ini tahanannya berarti ya di kukunya ini aja. Yo, Mbak. Nah, ekstensor pollicis longus sudah. Sekarang ekstensor pollicis brevis, berarti dia gini. Diekstensikan, Mbak. Oke, orang ini ya, ini oke sini ya. Sip. Sip. Betul. Sip, Mbak. Sip. Berarti tahanannya berada di sini. Yo, sip, Mbak. Tuh, jangan di sininya ya, karena sini untuk tahanan yang ekstensor pollicis longus. Ekstensor pollicis brevis ada di sini. Kemudian abduktor pollicis longus. Abduktor pollicis longus berarti gimana? Ini posisinya dia gini. Abduktor menjauh. Nah, berarti tahanannya di levelnya dia di
metakarpal, maaf, levelnya dia metakarpal. Yuk Mbak. Nah, jadi ya sama-sama ya, di sini itu untuk tahanan longus, untuk tahanan brevis, kalau di sini untuk abduktor pollicis longus. Karena dia mau ke sini, mau keluar sini, kita tahan di sini. Yuk Mbak. Kalau yang longus Satu tangan nggak bisa, pakai dua boleh. Kalau boleh, nek menurut gambar ini gini dia. Nah, gini. Boleh ya, dari sini juga boleh. Cuma kalau di sini kan kadang rekamannya jadi kena tangan saya toh, jadi dari sini. Nah, ini sesuai gambar. Itu abduktor pollicis longus. Kemudian kita ke abduktor pollicis brevis, berarti untuk yang ini. Abduktor pollicis longus, abduktor pollicis longus, abduktor pollicis brevis. ke depan. Iya. Pollicis longus, Ini longus, ya, longus, brevis. L. Longus itu L, brevis ke ini. Terserah kamu membahasakannya ke depan atau kemana. Longus, brevis. Nah, sekarang kita berarti dia posisinya tegak, dia mengarah ke kita. Jadi tahanannya berada di sini sama. Tahanannya berada di mana ini? Nih, palang ya, sini di sini. Ayo Mbak, naik gini. Coba kamu biasakan gerak dulu gini Mbak. Nah kalau sudah, jadi dari gini ke gini. Kalau sudah ditidurkan tangannya. Jadi kalau longus tadi ke sini, brevis ke sini ya. Diingat-ingat ya. Longus, ini brevis. Longus, brevis. Kemudian ada aduktor. Aduktor itu dia masuk ke sini ya, masuk pol. Jadi tahanannya kita di sini. Nah, karena dia mau masuk kita keluarkan Mbak. Oponen. Oh, ternyata palmaris longus tadi untuk oponen ya. Berarti palmaris longus tadi enggak ada Mbak, enggak ada nilai itu. Pokoknya palmaris longus gini aja betul. Ternyata yang saya maksud ini tadi loh ya, saya revisi ya. Iya. Ini untuk oponen. Oh yang ada tahanannya tuh yang ini. Jadi palmaris longus tadi dia karena ototnya otot dalam ya, dan poknya otot itu di sini. Jadi enggak ada. Memang di buku kan hanya slightly sekilas saja. Ya saya salah ya, data revisi ya. Berarti yang gini tadi ternyata untuk oponen. Ya, yuk silakan dipraktekkan sambil lihat.